قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita saat ini kembali melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi SAW dari kitab karya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan terakhir kita membahas tentang masalah mengangkat kedua tangan saat sholat, lalu bersedekap dan bersedekap di dada. Ada tambahan pembahasan dari apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu kapan kita mengangkat tangan ketika kita itu berada di dalam sholat, ketika bertakbir tadi. Nah, tidak semua tempat nantinya kita itu mengangkat tangan. Ada kita itu angkat tangan ketika takbir, ada kita tidak perlu mengangkat tangan itu ketika takbir. Pembahasannya diberi catatan kapan angkat tangan di dalam sholat. Kapan angkat tangan di dalam sholat? Cukup dijawab dengan kaidah angkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud, ketika bukan turun sujud, atau bukan bangkit dari sujud. Ketika bukan turun sujud, atau bukan bangkit dari sujud. Jadi kalau turun sujud tidak angkat tangan. Ketika bangkit saking sujud juga tidak angkat tangan. Namun keadaan yang lainnya tetap mengangkat tangan saat itu. Berarti kesimpulannya, kalau kita turun rokok, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Allahu Akbar lalu rokok. Ketika kita bangkit saking rokok, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Ketika kita turun sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Bangkit dari sujud ke duduk antara dua sujud, angkat tangan tidak? Tidak angkat tangan. Bangkit dari sujud ke rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Kalau sekarang kita di tahiyat awal, tahiyat pertama, bangkit ke rakaat ketiga, angkat tangan tidak? Angkat tangan. Karena bukan bangkit saking sujud, namun bangkit dari tahiyat awal, tahiyat pertama. Jadi kesimpulan kaidahnya seperti itu. Sehingga kalau kita saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id, ada takbir tambahan dikenal dengan takbir zawaid, maka setiap takbir tadi itu nantinya angkat tangan karena bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Begitu juga ketika takbir sholat jenazah 4 kali takbir, setiap takbir juga angkat tangan karena takbirnya bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Sekarang dibaca dulu Pak. Memandang tempat sujud dan khusyuk dalam sholat. Memandang tempat sujud dan khusyuk. Saat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke bumi. Dan tatkala beliau memasuki Ka'bah, pandangannya tetap ke arah tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah.
Saat sholat Nabi SAW biasa beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke bumi. Jadi pandang ke tempat sujudnya. Dan tatkala beliau memasuki Ka'bah, pandangannya tetap ke arah tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Di sini menunjukkan bahwasanya sholat itu melihat ke tempat sujud. Beliau bersabda, dalam Ka'bah tidak boleh ada sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sedang salat. jadi dalam Ka'bah tidak boleh ada sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Terus Beliau melarang seseorang salat menghadap ke langit. beliau larang yanha an raf'il basari ila sama. Nabi SAW itu larang mengarahkan pandangan ke arah langit saat sholat. Jadi sholat tidak ke arah langit, namun ke arah tempat sujud. Terus Beliau melarang kelas hari ini sampai beliau bersabda, hendaklah orang-orang berhenti menghadap ke langit ketika sedang salat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, atau mata-mata mereka akan dicolok. hendaklah orang-orang berhenti menengadah ke langit ketika sedang sholat. Jadi tidak memandang lagi ke atas, atau matanya nantinya tidak akan dikembalikan. Ini ancaman, ini kalimat ancaman. Dalam riwayat lain dikatakan, atau mata-mata mereka akan dicopot. Artinya ini ancaman seperti ini ada, berarti dilarang keras menghadapkan pandangan ke arah langit saat sholat. Dalam hadis lain disebutkan, jika kalian salat, janganlah kalian menoleh, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang salat selama ia tidak menoleh. Jika kalian sholat, janganlah kalian menoleh. Jadi enggak menoleh kanan kiri, hadap ke tempat sujud, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang sholat selama ia tidak menoleh. Terus Sabdanya pula, menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang salat supaya tidak khusyuk. ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min sholatil abdi. Menoleh itu adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang sholat supaya tidak khusyuk. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan senantiasa menghadap wajah hambanya yang sedang salat selama ia tidak menoleh. Jika hamba itu memalingkan wajahnya, Allah pun akan berpaling darinya. ini juga jadi dalil tidak boleh menoleh, maksudnya sorof wajhahu, menoleh ketika sedang sholat. Jadi tetap menghadap ke tempat sujud, kecuali nanti ada keadaan-keadaan darurat. Iya. Lanjut. Rasulullah melarang 3 hal dalam sholat, yaitu sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. Sujud dengan cepat seperti ayam matuk makanan. Ayam matuk itu cepat, tek, naik. Artinya tidak ada tumak nina. Terus Duduk seperti iknyanya anjing. Duduk seperti ikranya anjing. Anjing itu kalau duduk, tangannya, kakinya yang di bawah itu dibuka lebar kanan kiri. ya, dibuka lebar kanan kiri. Namun kalau ika yang masih boleh, 2 tumit itu diduduki, itu masih boleh. Namun kalau dibuka kanan kiri gini, tahu? Ya, di luar kanan kiri. Kalau kita dudukkan kaki kanan, kaki kita itu kan di dalam, kalau ini kakinya di luar. Nah, itu ditarik keluar. Nah, itu ikaannya anjing, nggak boleh. Terus Dan menoleh seperti menolehnya musang. menoleh seperti menolehnya musang. Dan lihat di sini 3 hal ini dikatakan dengan sifat-sifat hewan. Ayam matuk, terus ikannya anjing, terus menolehnya musang. Disifati, berarti nggak boleh niru hewan. Itu gerakan-gerakan seperti itu. Terus Beliau juga bersabda, salahlah seperti salah orang yang hendak meninggal, yaitu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat seolah-olah melihatnya, sesungguhnya dia selalu melihat. Nah, ini jadi dalil
Dan jagalah khusyuk dalam sholat. Sholli sholatan muwadda'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Sholatlah seperti sholat orang yang hendak meninggal. Jadi seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat seolah-olah melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat. Terus beliau bersabda, seseorang yang kedatangan waktu salat wajib lalu berwudu dengan sempurna, lalu salat dengan khusyuk dan melakukan rukuk dengan baik, pasti salatnya akan menjadi penebus dosa-dosanya masa lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku setahun penuh. Di sini perintahkan seorang yang kedatangan waktu salat wajib lalu dia berwudu, sholatnya khusyuk, melakukan rukuk dengan baik, yang melakukan rukuk dengan baik, kemudian pasti sholatnya akan menjadi penebus dosanya masa lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku setahun penuh. Artinya dari sholat itu bisa menghapuskan dosa. Dengan catatan di sini sholatnya khusyuk, wudunya benar, rukunya benar, dan gerakan-gerakan sholatnya itu benar, tidak sekedar gerakan, tidak sekedar cepat, tidak sekedar mengerjakan, namun ada tumanina atau ketenangan dalam sholat. Terus Rasulullah pernah salat dengan memakai baju wul yang bergambar, lalu beliau melihat gambar-gambarnya sepintas. Ketika selesai salat, beliau bersabda, kembalikanlah baju wulku ini kepada Abu Jahal dan tukarkanlah dengan baju tebal yang tidak bergambar dari Abu Jahal, karena baju ini mengganggu salatku. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam salat aku melihat gambar tersebut dan hampir saja merusak kekhusyuanku. baik, diberi catatan situ, ini jadi dalil dilarang sholat pakai baju bergambar. Dilarang sholat pakai baju bergambar. Ya, di sini beliau dapat hadis dari Abu Jahal. Abu Jahal memberinya itu baju bergambar. Terganggu Rasulullah SAW ketika sholat, lihat gambar terus. Termasuk juga kalau gambar ada di baju belakang, ganggu jamaah di belakang. Apalagi kalau gambarnya gambar cewek lagi, gambar perempuan lagi. Dilihat oleh jamaah di belakang, terganggu. Ini kan ganggu jamaah malahan. Kalau tadi sholatnya ganggu diri sendiri, gak khusyuk. Kalau yang kedua, bajunya itu di belakang itu ada gambarnya, malah ganggu jamaah di belakang, ganggu khusyuan jamaah di belakang. Sama juga bisa mungkin di belakang juga ya kurangi ada tulisan-tulisan. Nanti buat jamaah di belakang juga baca. Ya, nanti buat jamaah yang lain di belakang juga baca. Kalau di depan tidak terlalu terganggu. Namun kalau di belakang punya peluang untuk baca lagi tulisannya itu. Tulisannya kalimat-kalimat lucu misalnya. Mengganggu sekali. Aku masih single, tidak boleh diganggu. Yang orang kan melihat Allahu Akbar, aduh ini ada tulisan ini lagi, mau senyum. Yang baca ini adalah monyok misalnya. Wah, ini cari gara-gara namanya. Ini cari gara-gara sholat dia pakai. Ya hindari seperti itu bajunya. Pakai dalam sholat membuat masalah untuk yang lain, bukan untuk dia memang. Namun ini dibaca orang yang lain di belakang. Kenapa ke baju-baju yang terlalu ganggu orang gitu? Baik. Jadi dihindari pakai baju bergambar dalam sholat. Bahkan tidak dipakai, lebih bagus seperti itu di luar sholat juga. Nanti ada hukum tersendiri tentang masalah ini. Terus Aisyah mempunyai kain bergambar yang dijadikan tirai sampai menutup tangan. ada kain bergambar. Ini kainnya, ini bahas kain. Terus Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap kain tersebut. Lalu sabdanya, singkirkanlah kain ini dari hadapanku, sebab gambar-gambarnya selalu mengganggu salatku. ini padahal di tirai, ini tirai. Ada gambar-gambar di situ. Terganggu sekali. Rasulullah SAW ketika itu, maka Rasul bilang singkirkan itu. Ini tidak dipakai, namun mengganggu pandangan. Sama juga seperti baju tadi yang tulisan di belakang, mengganggu pandangan. Orang nggak khusyuk nanti ketika sholat, lihat itu terus. Terus terakhir. Beliau pernah bersabda, tidak sempurna salat ketika makanan sudah terhidang dan ketika seseorang menahan kencing atau berak.
La sholata bi hadrati ta'am wa lahum yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna sholat ketika dia tetap sholat makanan sudah terhidang, dan ketika seorang itu menahan kencing atau menahan buang air besar. Nah, kesimpulannya berarti kalau tadi menolehkan pandangan, mengarahkan pandangan ke arah langit, ya ini dihindari. Juga tadi ada sholatnya seperti sholat terakhir, seperti sholat orang yang akan meninggal dunia. Kemudian juga perintah untuk sholat khusyuk. Lalu ada lagi menghindarkan diri dari baju bergambar saat sholat, ya, menghindarkan diri dari baju bergambar saat sholat, sampai pada menghindarkan diri dari, maksudnya tetap sholat padahal makanan sudah terhidangkan dan kita dalam keadaan lapar. Atau di sini yang terakhir menahan kencing atau menahan buang air besar. Nah, kesimpulannya ada beberapa hal yang mengganggu khusyuk. Jadi tulis ada beberapa hal yang mengganggu khusyuk. Beberapa hal yang mengganggu khusyuk. 1. Mengarahkan pandangan ke langit saat sholat. Mengarahkan pandangan ke langit saat sholat. Ini ganggu khusyuk. 2. Menoleh kanan kiri saat sholat. 3. Memakai baju bergambar saat sholat. 4. Memasang tirai bergambar. Memasang tirai bergambar. 5. Sholat dalam keadaan lapar padahal sudah tersaji makanan. Dia sudah masak mie. Ya, mie kan lebih mudah baunya kecium kan? Ya, sudah taruh di meja. Lagi lapar sekali. Ditinggal itu, kemudian tetap sholat. Terganggu sholatnya, cuma mikir-mikir mie. Ya, ini dimam kucing nanti gimana? Atau nanti ada bocah yang makan langsung habis. Wah, saya pada sudah lapar sekali. Pikirannya cuma ke situ. Terus yang ke-6, yang berapa? Enggak, yang tadi yang mengganggu sholat, mengusyuk. 6 ya. Yang ke-6, menahan buang air kecil atau air besar. Menahan buang air kecil atau air besar. Berarti itu dihindari yang tadi-tadi, dan ini yang nanti akan membuat sholat itu lebih khusyuk. Kesemuanya kembali di sini untuk mewujudkan sholat yang khusyuk. Lakukan tadi 6 hal itu dihindari. Jadi sebenarnya tidak, ini sebagai ajaran juga bahwasanya kita tidak perlu sampai mempraktekkan sholat khusyuk. Karena ada yang sampai membuat pelatihan sholat khusyuk nih. Iya. Latihan sholat khusyuk, mau tahu khusyuknya gimana? Ikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah buat cara-cara baru. Saya sholat di pinggir sungai, kemudian bayangannya seperti apa gitu, enggak. Namun ikuti contoh Nabi SAW dalam sholat. Nabi sholat tidak ngadap pandangannya tidak ngadap ke langit-langit, tidak hadap ke depan, lihat ke tempat sujud. Nabi SAW tidak noleh kanan kiri. Itu sudah membantu khusyuk itu. Mau tambah lagi lebih daripada itu, menghayati, memahami apa yang dibaca di dalam sholat, termasuk zikir-zikir yang dibaca, termasuk surat-surat yang dibaca. Itu dipahami baik-baik. Sudah?
sampai di situ dulu untuk doa iftitah. Insyaallah nanti ba'da sholat asar kita bahas. Ada pertanyaan? Ya. Perbedaannya ada. Kata tidak la sholata itu bisa mengandung 3 kemungkinan. La sholata itu bisa mengandung 3 kemungkinan. 1, tidak sah. Maaf, ini yang kalau kaitannya dengan sholat 2 aja. 2 saja. Tidak sah. Yang kedua, tidak sempurna. Tidak sah, tidak sempurna. Kalau tidak sah, ya berarti tidak dinilai sholatnya. Kalau tidak sempurna, masih sah. Namun, kurang mendapatkan pahala yang sempurna. Nanti ada pembahasan kata tidak lagi untuk pembahasan yang lainnya. Yang artinya tidak ada. Tidak ada itu ada pembahasan lagi sendiri. Kalau untuk pembahasan sholat, tidak ada sholat, maka 2 kemungkinan. Tidak sah atau tidak sempurna. Ada lagi? Ya. Wallahu a'lam, kalau dari khusus larangan sholat menghadap kaca kami belum tahu. Baiknya dihindari. Kalau itu lukisan dan berwujud gambar makhluk bernyawa tidak dibolehkan. Gambar selain manusia, hewan boleh. Ada lagi? Oke. Misalnya itu berarti ke arus itu kita pandang kita itu fokus ke titik atau hanya yang ke... Ya pokoknya di tempat sujud saja. Enggak mesti harus cari titik yang mana ini. Ini orang titik, woi terus tak ini dia. Enggak, pokoknya ke tempat sujud. Enggak mesti harus spesifik itu titik yang mana enggak. Ya, enggak spesifik. Kalau rasanya titik itu tidak masalah. Dibat. Atau ditahan masih bisa misalnya setengah sholat. Ya, ada 2 keadaan. Yang pertama, kalau sudah kebelet tipis banget, tahan-tahan malah masalah. Baiknya keluar, terus buang air kecil. Kalau sudah terasa ini sudah harus keluar. Ya, namun kalau masih bisa ditahan tidak masalah. Sampai cuma hukum makruh. Ada lagi? Termasuk nanti menahan buang air besar. Jadi tahan itu untuk keluar. Kentut seperti itu maksudnya. Ada hadis khusus namanya itu. Boleh. Iya, itu was-was, tidak boleh. Lupa enggak tadi ya? Lupa enggak ya? Itu was-was namanya. Nah, merasa lupanya itu was-was. Enggak perlu. Enggak. Jadi kan kalau sudah yakin baca ya sudah. Ya, enggak perlu sampai ada was-was, itu was-was namanya. Was-was tidak perlu diikuti. Nah, yang dimasukkan di sini gambar yang makhluk bernyawa. Kalau gambar masjid sebenarnya agak mengganggu juga. Ya, namun tidak seperti gambar makhluk bernyawa. Seperti itu. Ada lagi? Baik, sudah. Kita nanti lanjut lagi pada asar insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.